Hey Halo, Om Brokers, Bagus. Mang Dede. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. Sehat, Om Bagus kan Bagus? suaranya nih? Bagus, bagus. Alhamdulillah. Sip. Oke, kalau gitu. Suara saya bagus. Sip. Oke, oke ya. Kenapa kita selalu ngecek audio ya? Karena memang eh, kita harus memastikan informasi dan begitupun dengan audionya harus tersampaikan dengan baik ya ke yang pendengar dan penonton ya. Betul, betul sekali. Oke, oke, Bagus. Ada informasi apa nih dari perintilan Qatar? Wah, Oke. oke. Ya, saya punya 3 berita nih. Wow, oke. Untuk para brokers, Boboto. Untuk menemani Boboto di siang hari ngopi. Wow, Siap-siap. kopi ya. Oke, wah mantap, mantap. Oke, berita yang pertama nih, datang dari Kamerun ya. Jadi timnas Kamerun ini, menurut sebuah pernyataan publikasi dari sebuah radio di Prancis, namanya Radio France Internationale, itu mengatakan dalam satu siarannya bahwa timnas Kamerun ini akan menggunakan ilmu hitam untuk Waduh, melawan tim yang mereka hadapi di Piala Dunia Qatar waduh, 2002. Mantap. mantap. Ngeri. Nih, Masih masih usum kenehnya. berarti bentar dulu Om. Dia Oke. pertama main tuh sama siapa ya Kamerun tuh ya? Sama Swiss ya? Tanggal Sama 24 Swiss tuh. ya. Oh, oh. Ya, ada Berarti Swiss, Swiss, Brazil, Swiss, sama Serbia. Oke. Swiss bakal ngegunain pesulap merah untuk melawan ilmu hitam. Mantap. Imbang Berimbang. Oke, gimana nih informasinya Om Abus? Oke, jadi dari pernyataan tersebut si apa ya kepala PSSI namanya di DTT gitu ya, FA Kamerun namanya itu presidennya itu Samuel Ito gitu ya. Nah dia ini satu kebohongan, fitnah gitu ya, penghinaan terhadap semua generasi pemain kami yang telah memenangkan kompetisi berbakat mereka baik di seleksi gitu ya. Jadi ini timnasnya Kamerun terhina gitu dengan adanya seperti dan radio tersebut gitu ya. Oke, sebentar Om Abus sebelum dilanjutkan. Kayaknya Oke. kabelnya putus-putus atau gimana ya? Oh, oke. Oke. Sip ya. Oke. Nah, Nah, oke. jelas? Oke. Nah, jadi si timnas Kamerun ini protes lah gitu ya ke si radio tersebut dan meminta agar segera mereka meminta maaf atas berita kebohongan tersebut. Namun si radio tersebut memang bukan asal ngomong, tapi juga mungkin menginvestigasi lah ya, berdasarkan dari informasi seorang spiritualis di sana gitu, namanya Ji Oseni gitu loh. Tapi tetap aja gitu ya, berita itu tidak bisa ditanggungjawabkan. Mana buktinya gitu? Sampai-sampai si berita di Prancis ini mengatakan radio tersebut bahwa nanti itu akan ada tumbal kurban di lapangan Qatar lah cina gitu bar gitu. Gitu. Jadi ini luar biasa. Ayah ritual lah ya. Ayo ritual. Wah pokoknya nggak mau pisannya ya PSSI si presiden Federasi. Kamerun federasinya gitu ya. Oke. Itu berita dari Kamerun tuh Brokers. Ngeri-ngeri sedap. Tapi dia langsung menuntut ya ini memakai undang-undang jurnalis internasional ya. Karena kan beda negara ya, dari kampus ke Perancis. Maka dia menggunakan dasar pengajian berdasarkan pengajian jurnalistik tingkat internasional. Itu memang itu juga. Oke. Oke, kita loncat nih. Ada kabar baik buat para brokers Bobotoh yang punya punya UKM lah, yang punya usaha mikro, kecil atau menengah gitu ya. Barangkali teman-teman brokers mau ikutan posting di para atlet sepak bola dunia itu bisa. Nah, ini perkiraan harganya nih. Saya kasih 10
pemain besar dunia ya. Berdasarkan dari surveinya SC Nielsen USA, oke, September Oke. 2002. Nah, yang saya bacanya yang paling bontot ya. Yang pertama Sergio Ramos itu dari PSG ya. Dia dia juta apa follower, harganya itu 5,5 miliar. Ampun, ngeri. UMKM. Yo. UMKM kita kaya-kaya loh. Oh Gitu. iya iya iya. Iya. Oke, selanjutnya yang kesembilan Paul Pogba ya, Pogba ya, itu Juventus ya, punya 5 juta orang Instagramnya, harganya 6,1 miliar. Gitu. Waduh. N'Golo Kante itu dari Chelsea, 14 juta orang, dia 7,8 juta miliar, sorry. Gitu. Nah yang keenam Karim Benzema Madrid, dia punya follower 6,6 juta, itu harganya 7,3 miliar. Yang kelima Vinicius Junior Real Madrid, itu harganya 10,2 miliar gitu. Kita mau langsung ke 10,2 miliar satu kali per postingnya gitu. Mangga cuma ya. Ngeri ya. Kita langsung masuk ke Ronaldo ya. Itu yang pertama tuh, peringkat pertama. Soalnya kalau angkanya aja yang kelima udah 10 miliar ya. Mudah-mudahan Ronaldo lebih murah. Nah, Ronaldo kan dari MU gitu ya, dengan follower paling tertinggi di segmen satu sepak bola dunia itu kita 400 ya juta gitu ya, udah hampir setengah M gitu ya followernya. Nah harganya satu pastinya itu 53,7 miliar. Mana Mang Dede itu broker. ngeri. Waduh, luar biasa ya. Ternyata istilahnya mah tuh semak ada ya pepatah Islam mah, banyak silaturahmi, banyak tertulisnya, banyak rezeki mungkin di situ ya. Terbukti dari di zaman ini follower banyak teman kan berarti katanya gitu. Benar. Insya Allah menjadi rezeki. Gitu. Siap. Ada Oke, pertanyaan nggak nih Mang Dede nih? Masalah ini. Langsung bangkrut. No comment. No comment. No comment. Oke, yang Omset terakhir can ya. nepi kadinya, omset can nepi kadinya can. Jauh teh. Amin. Oke, ini yang terakhir nih Mang Dede tuh Brokers. Ada informasi tadi. Saya kemarin Sebentar Om Bagus. Kenapa putus-putus lagi ya? Coba dicabut dulu, dipasang lagi. Oke. Good. Hilang. Bentar. Coba. Good. Nah, good. Oke, bagus. Oke, tes. Oke. Oke, tes. Bagus ya. Oke. Siap, ini yang ketiga terakhir tuh Brokers. Ya. Masih bagus? Masih bagus. Oke. Ini kan saya penasaran sebenarnya kemarin itu dengan jumlah jadi jumlah stadion di Qatar itu kayak sebagai tuan rumah Piala Dunia itu ada 8 kan ya menjadi stadion tapi sebetulnya dia punya stadion pelatihan untuk para timnas tamu kan gitu ya. Jadi totalnya itu kalau ditambah yang baru itu jadi 138 lapangan rumput yang mereka punya negara Qatar gitu. Nah saya penasaran nih biaya maintenance untuk nyiram si rumputnya itu gimana? Dia menghabiskan berapa liter air sih? Nah saya riset kecil di media ketemu nih. Nah ini informasi lucu juga ya buat teman-teman petugas Bobotoh. Jadi setidaknya katanya itu menurut Guardian nih news itu satu lapangan itu membutuhkan 10.000 liter air setiap harinya untuk satu lapangan gitu ya.
Nah, kita tahu bahwa negara Qatar itu dan negara-negara Teluk yang lain itu sebetulnya kan dia tidak punya aliran air tawar di bawah buminya itu gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sampai hari ini tuh mereka tuh sudah lama mereka mendestilasi air laut menjadi air tawar gitu ya. Jadi diembunkan gitu ya. Panasi sampai 100 derajat supaya air mengembun ke atas. Nah, itu kan jadi air tawar, garamnya jadi ledak gitu ya. Oke, ya. Siap. Nah, di sini jadi pokoknya satu lapangan itu 10.000 liter air. Nah, saya penasaran dengan jumlah 138 stadion itu jadi menghabiskan berapa liter air perharinya gitu ya. Nah, ini hitung-hitungannya nih, mudah-mudahan nggak salah. Jadi analisa saya 1 liter galon saya membandingkannya itu dengan galon mineral ya, air galon gitu ya. Jadi 1 liter galon mineral misalnya nih anggap saja Aqua gitu ya, dikutip dari Morning Kompas, isinya itu 19 liter 1 galon. Jadi kalau dibagi 10.000 liter air untuk satu lapangan bola maka dibutuhkan 526 galonen ya, satu stadionnya itu per hari. Gila. Ngeri ya. Nah, berikutnya saya coba kali ini dengan jumlah 138 lapangan yang ada gitu ya, per harinya jadi berapa galonen gitu ya. Maka dikalikan saja jumlah liter air yang dibutuhkan sebanyak pengalian dari di atas gitu ya, di totalnya itu 1,38 juta air per harinya, membutuhkan 1.380.000 liter air untuk 138 lapangan rumput per hari gitu. Kalau itu dikonversi ke galon mineral yang seperti kita gunakan sehari-hari di rumah, itu per harinya mereka butuh 2.623 galonen gitu. Jadi saya tuh ngeri banget. Hambur pikirannya tuh haus saya tuh. Gitu aja Mare deh, bisa kebayang ya Datu Brokers ya. Mudah-mudahan kebayang bisa. Ngeri-ngeri sedap begitu lah, mudah-mudahan. Saya mah kebayang ininya Om. Dia punya tempat untuk pengubahan air garam atau air laut yang diembunkan menjadi air tawar itu segede gimana? Terus gimana bentuknya gitu? Oh, gede pisan itu. Itu bentuknya pabrik itu Pabrik. Pabrik Memang memang diproduksi ya. Memang pabrik. Jadi pabriknya itu memang dekat laut. Jadi air laut itu masuk ke pabrik, disedot gitu ya. Ada yang disedot, ada yang sudah mengalir diracang dari lautnya tuh udah bisa masuk ke pabrik itu. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya, yang menjadi kontroversi selama ini, bahwa mereka itu menggunakan untuk memanaskannya itu pakai minyak bumi gitu loh. Nah, ini yang mengeluarkan karbon yang besar gitu loh untuk memanaskannya itu gitu loh. Jadi menurut orang-orang lingkungan sih ya ini sebenarnya mereka nggak teknologinya tuh dari dulu sampai hari ini belum 0% karbon gitu loh, karena memang dia tiap hari menggunakan minyak bumi fosil gitu ya untuk memanaskan si air laut itu. Nah, setelah dia diembunkan itu kan jadi air tawar tuh. Nah, si garamnya ini tuh dikemanain gitu loh, karena pada saat air laut itu masuk ke pabrik itu tidak hanya garam yang masuk, tapi juga biota lautnya juga banyak sekali yang akan masuk ke sana gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah karena pada saat yang masalah itu di limbahnya. Nah, limbahnya itu dikemanain? Limbahnya itu dibuang lagi ke laut. Nah, air lautnya akan jauh lebih asin lagi. Nah, ini akan membahayakan si biota laut yang ada karena si kadar air garamnya jadi makin tinggi gitu. Bisa ya? Ya, kebayang. Oke. Wow. Ngeri ya. Itu negara-negara teluk biasanya punya pabrik-pabrik seperti itu, Malit. Karena memang mereka nggak punya aliran bawah tanah air tawar, kita kayak atau Indonesia gitu. Sementara mah belum ada pilihan lain mungkin ya. Belum ada pilihan lain. Jadi sementara mereka dari dulu itu sudah menggunakan teknologi itu gitu untuk memenuhi kebutuhan air tawar di dalam negeri.
untuk berbagi depan lagi gitu. Oke Om Babus, waduh, Siap. ngeri sekali ini. Sedikit tapi nubruk. Insya Allah. Ngeri. Oke, siap. Terima kasih Itu Om aja Babus mungkin. sudah melaporkan dari Qatar ya. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Atur nuhun, semoga lancar Piala Dunianya. Amin. Langgar. Amin. Ya, mangga, yo, nuhun Om Babus.